Halo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita akan coba lihat ya, tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek untuk energi kamu ataupun dia di sini. Kejadian dan peristiwa yang tidak biasa ini akhirnya terlihat oleh kamu. Dan kamu mungkin tidak akan menyangka ya. Ini adalah energi banyak orang. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Buat teman-temanku, di sini ada mess. Hiding true feeling. Jadi, ada nih seseorang yang penuh dengan kemisteriusannya dia gitu. Ada seseorang yang menyembunyikan sesuatu dari kamu. Kamu tidak akan menyangka apa yang disembunyikannya. Ya, di sini aku melihat seseorang ini mungkin saja ya, dia menutupi apa yang menjadi rahasia pada dirinya dia. Entahkah itu dia yang memang sudah menghadirkan orang ketiga, atau dia menyembunyikan statusnya dia, ya. Mungkin saja antara kamu dengan dia itu kan lagi menjalin satu hubungan. Dan di awal perkenalan, dia mengatakan kalau aku single, tetapi ternyata dia sudah punya pasangan. Nah, karena hal yang ditutup-tutupi itu pasti akan kebongkar ya. Buah kalau disimpan, dia akan busuk dan itu akan tercium. Oke? Jadi jangan coba-coba menyembunyikan sesuatu hal, nanti pada akhirnya dia membusuk, akhirnya kecium. Nah, inilah yang terjadi pada seseorang itu. Kamu akhirnya menyadari seseorang ya yang tadinya kamu percaya, yang tadinya kamu anggap dia baik ya, yang tadinya kamu anggap dia jujur ya, ternyata dia sudah membohongi kamu. Jadi hubungan yang terjalin saat ini antara kamu dengan dia ya, itu hubungan penuh dengan kebohongan ya. Memang mungkin ada cinta di antara kamu dengan dia, tapi nantinya itu cinta akan membuat kamu dengan dia terjebak, tidak bisa berkomitmen, tidak bisa mungkin leluasa gitu ya untuk memiliki seseutuhnya, itu nggak bisa gitu loh. Intinya hubungan ini jangka pendek, bukan jangka panjang. Saat dia membutuhkan kamu, ya dia datang. Jika enggak ya dia nggak akan datang. Tapi dia lebih memilih mungkin pasangan sahnya gitu loh. Ada ya di sini. Atau bisa dikatakan ada seseorang di sini ya mungkin menyimpan rasa cintanya ke kamu. Kenapa dia menyembunyikan rasa cintanya ke kamu? Mungkin saja karena takut penolakan ya, atau dia seperti ini orang di masa lalu gitu ya. Dia seperti ingin kembali ke kamu tapi dia takut karena sudah banyak kesalahan-kesalahan yang dia sudah perbuat. Dan itu dia sadar sulit untuk dimaafkan. Padahal mungkin belum tentu kamu tidak memaafkan ya. Ya, mungkin saja kamu udah memaafkan dia. Hanya saja dia sadar diri gitu loh. Tapi ternyata dia masih punya rasa cinta ke kamu. Tapi dia lebih menutupi aja. Mungkin saja saat ini dia lebih ingin melihat kamu bahagia di orang lain. Karena dia tahu diri dia belum sepenuhnya berubah. Ya, kamu ternyata nggak nyangka juga dia bisa seikhlas itu terhadap kamu. Ya, oke. Nah, di sini apalagi yang terbaca? Intinya ada satu kebohongan. Ya, mungkin dalam hal positif ataupun negatif tergantung kamu merasakan case-nya bagaimana gitu ya. Oke. Di sini ada soulmate. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kartu soulmate setelah mes ini ya. Jadi ada seseorang yang mungkin kamu anggap dia itu begini begitu, ternyata dia soulmate kamu. Ada terkadang kita nggak percaya sama dia. Karena mungkin sudah terlalu banyak ya masa lalu yang terjadi pada kamu, di mana mungkin dulu kamu dikhianati, kamu dikecewakan ya. Dan ternyata ada seseorang yang mungkin yang kamu anggap kamu belum mengenal dia ya. Kamu juga belum tahu siapa dia sebenarnya dan otomatis kamu tidak bisa berprasangka baik kepada dia. Kamu juga masih punya rasa kekhawatiran.
punya rasa ketakutan juga. Seandainya seseorang ini nantinya bersama dengan aku, apakah dia akan menyakiti aku lagi seperti kejadian-kejadian di masa lalu gitu loh. Itu membuat mungkin kamu trauma. Nah ternyata ya, yang membuat kamu kayak ngerasa nggak nyangka dia bisa jadi soulmate kamu. Mungkin saja ada saat kamu membutuh bantuan, tiba-tiba dia membantu kamu, menolong kamu ya, mungkin lepas dari semua masalah kamu ya, atau bahkan dia itu menaikkan derajat hidup kamu ya. Sehingga akhirnya ada soul connection antara kamu dengan dia. Yang tadi awalnya kamu kayak ngerasa biasa aja, saat dia melakukan sesuatu hal yang mungkin tidak kamu sangka ya, dia membantu kamu mungkin dalam beberapa hal. Di situ kamu baru kerasa bahwasanya ini orang beda banget gitu loh. Beda dengan orang-orang sebelum yang aku kenal gitu ya. Ini yang terbaca. Oke? Di sini ada to be around, habits-nya. Di sini ternyata cinta itu menemukan jalannya. Love is coming, cinta itu datang. Ya. Nah, kamu juga tidak menyangka, mungkin sudah sekian lama nih, sekian lama kamu berharap ada cinta yang datang ya. Dan namun ya, pada akhirnya dalam waktu dekat ini mungkin akan datang. Jalannya itu akan benar-benar kayak ketemu oleh kamu. Kamu menemukan jalan di mana ada sebuah cinta yang menunggu kamu, itu soulmate kamu. Ya, akhirnya jalan untuk menuju sebuah kebahagiaan itu mulai kebuka buat kamu. Kamu nggak nyangka ini bisa terjadi pada kamu. Karena sudah sekian lama kamu menanti kebahagiaan ini ya. Dan pada akhirnya ini akan datang. Oke, aminkan saja ya. Di sini aku melihat ada cutting down, cutting out ya, separation, stop departing, silent treatment. Ada juga sih beberapa dari kamu ya yang menjalin di satu hubungan tapi lagi silent treatment, lagi diam-diaman. Mungkinkah di sini hanya masalah sepele? Ya, hanya masalah sepele aja, tiba-tiba dia menghilang. Kamu juga kaget dong, kenapa sih? Nah, kamu juga nggak tahu, dia nggak memberikan alasan, dia juga nggak pamit begitu ya, mau kemana pun nggak pamit, jadi kamu nggak tahu. Tiba-tiba aja dia diamin aku gitu loh. Bahkan mungkin ada yang kamu satu kantor nih, ya, ada selisih gitu ya bersama dengan dia, dia cuek aja, kayak nggak negur, itu kan kamu kaget gitu loh. Ya, entah itu dia teman ataupun pasangan atau TTM kamu di sini. Intinya kayak, apakah kita sudah saling meninggalkan nih gitu ya? Atau kita memang udah kayak putus gitu ya, berpisah. Nah itu yang membuat kamu bingung, kamu nggak nyangka dia seperti itu. Mungkin saja dia itu kayak mendengar omongan-omongan orang di luar sana tentang kamu kah itu atau tentang dia kah itu ya. Dia mudah percaya begitu saja. Dan kamu juga heran, kenapa kok bisa dipercaya? Sementara kan yang harus dipercaya itu adalah aku gitu loh. Yang orang terdekat dengan dia, ya. Orang yang mungkin sayang sama dia, tulus sama dia, tapi kenapa dia tidak percaya aku, lebih mendengarkan perkataan orang lain. Nah itu juga membuat kamu nggak nyangka bisa seperti ini. Arti kata cintanya belum sepenuhnya buat kamu. Itu yang kamu pikiran pada akhirnya ya. Oke. Nah mungkin itulah yang terjadi nantinya antara kamu dengan dia saling meninggalkan. Ya, jika di sini tidak diselesaikan, mungkin salah satu harus ada yang mengalah lah ya. Kalau tidak ada yang mengalah ya hubungan ini tetap akan seperti itu. Ya, saling treatment gitu ya. Terus dia itu kayak apa ya, sebenarnya hatinya galau ya, galau. Tapi dia berusaha untuk tegar gitu loh. Maksudnya itu dia jaga gengsinya, ya, jaga gengsi. Di sini ada picture. Seseorang ini selalu nih melihat foto kamu dan dia ternyata merindukan kamu. Ya, yang tadinya seseorang ini mungkin saja yang sudah meninggalkan kamu, yang sedang silent treatment gitu ya, atau memang hubungan kamu dengan dia lagi terjeda ya. Tiba-tiba dia merindukan kamu. Dia stalking kamu lagi. Dia seperti ingin bernostalgia nih bersama kamu ya. Karena make new memories. Dia ingin membuat kenangan baru bersama kamu. Arti kata seseorang ini menyukai kamu. Jika dia orang lama ya, dia ingin kembali. Tapi jika orang baru, dia mencoba nih karena dia menyukai kamu, oh kamu itu orang yang berbeda, kamu itu orang yang unik. Dia mulai stalking kamu, melihat kamu di sosial media, mungkin di Facebook atau di IG gitu ya. Terus dia kayak mempelajari nih ya, siapa kamu sebenarnya. Nah, di situ mungkin muncul rasa sukanya dia. Dia ingin membuat sebuah kenangan bersama kamu, arti kata dia ingin menjadi satu hubungan dengan kamu. Ya, ini semoga aja ya akan ada hadir seseorang tersebut, yaitu soulmate juga ya. Atau bisa dikatakan dia ini orang lama. Dia datang kepada kamu karena dia merasa kalau kamu itu adalah orang yang berbeda dari siapapun. Ya. Di sini ada coffin. Ini begini.
Nah, ini dia. Jika memang ada separation, ada new beginning, ada kehidupan baru yang mungkin akan kamu jalani. Reborn, transition, tragic ending. Jadi kamu liberation juga ada di sini. Arti kata kamu itu akan melewati suatu fase baru yang memang benar-benar ini adalah sesuai dengan keinginan kamu, ya. Mungkin ada beberapa dari kamu itu tidak menginginkan orang lama, tapi orang baru, dan orang baru itu akhirnya datang kepada kamu. Mungkin ini juga hikmah ya. Hikmah dari seseorang yang mungkin sudah membohongi kamu, hikmah dari seseorang yang sudah mengkhianati kamu ya. Dan pada akhirnya kamu akan menemukan kehidupan baru kamu bersama seseorang di sini. Oke? Inilah yang terbaca. Kita akan coba lihat dari kata tarot ya. Apakah yang akan terbaca? Apakah yang akan terbaca? Kita fokus ke sini. Bayangkan seseorang yang kau pikirkan. Oke. Udah semua ya. Ini kita ulang ya. Dia ada 3. Kita ambil satu lagi. Ya. Di sini ada 4 of Wands. Ada Aries, Leo, Sagi. Jika ini zodiak ya, orang yang kau fokuskan, semoga aja kamu bisa resonate dengan zodiak-zodiak yang aku sebutkan ya. Aries, Leo, Sagi. Sama. Gemini, Libra, Aquarius. Cancer, Pisces, Scorpio. Aries, Leo, Sagi. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kau fokuskan, dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kau fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Baik. Di sini ada 4 of Wands, ada gambaran kebahagiaan. Pada akhirnya kamu akan merasakan suatu kebahagiaan bersama seseorang yang sesuai dengan harapan kamu ya. Walaupun dulunya pernah disakiti, dikhianati ya, saat kamu mengikhlaskan itu semua terjadi, disitulah cinta itu akan datang. Dan apalagi kamu sudah memaafkan, orang-orang sudah menyakiti kamu ya, di situ akhirnya cinta itu akan datang dengan mudah aja ke kamu ya, tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga ya. Bahkan kamu tidak menyangka kalau secepat ini aku menemukan pengganti begitu ya, dan aku bisa bahagia sekali. Oke. Nah, kamu itu makin bersinar, makanya banyak orang-orang yang melihat atau kayak kagum terhadap kamu. Kamu itu bersinar. Kamu itu seperti memancarkan sebuah kehidupan kepada mereka-mereka yang melihat kamu. Itulah pesona kamu di sini. Kamu ternyata tidak menyangka juga ya. Ternyata pengaruh kamu itu begitu kuat kepada mungkin orang-orang gitu ya. Mungkin orang-orang di sekitar kamu atau bagaimana gitu. Karena kamu ini bersinar. Orang-orang akan mulai menghargai kamu nantinya. Ya. Ini ada Eight of Wands. Ada hal-hal yang tidak terduga. Ya, mungkin ini juga akan membuat kamu kaget dan kamu tidak menyangka semua ini bisa terjadi. Ya. Ada badai yang datang misalnya kan. Tapi badai ini cepat berlalu oleh kamu. Dan kamu nggak menyangka, aku sekuat ini ya. Aku sehebat ini ya. Disitulah kamu mulai menyadari. Menggunakan kekuatan kamu untuk hal-hal yang baik. Ya, contohnya saja ya mungkin membahagiakan orang di sekitar kamu ya. Mungkin aja kamu punya kekuatan nih, kekuatan apa gitu ya. Mungkin kamu kekuatan ngomong atau apa, kamu bisa bercerita. Jadinya bisa menyembuhkan orang-orang di sekeliling kamu lah gitu ya. Itu intinya. Ini dia. Kamu juga tidak sadar kok bisa ya orang-orang dekat dengan aku itu bisa sembuh, bisa healing gitu ya. Karena kamu itu mungkin membawa pengaruh positif kepada mereka. Sehingga akhirnya mereka kayak bisa memahami ya, memahami kamu, sikap kamu, sifat kamu ya. Ini ada Page of Swords. Dan aku juga melihat kamu tidak akan menyangka ada seseorang yang begitu sangat memikirkan kamu. Dan dia seperti ingin perjuangkan kamu. Adapun badai yang menghalang ya di sini, saat dia untuk mendekat di kamu atau datang kepada kamu, dia akan bisa melewati badai itu. Ya, karena dia dikatakan orang yang siap tempur. Orang yang sudah siap dalam hal apapun di sini. Jika menjalin hubungan dengan kamu ya, dia tahu kalau dia itu punya kekuatan dan bisa melindungi kamu dari apapun. Oke? Nah, di sini ada Nine of Cups. Adanya kepercayaan diri yang kamu miliki di sini ya. Dan kepercayaan diri inilah yang akan membuat kamu sukses. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan itu bisa berhasil. Kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan, ya perbuat ya, itu bisa menghasilkan.
ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di sini oleh kamu ya. Oke, kamu punya kepercayaan diri yang cukup besar sehingga akhirnya kamu bisa menaklukkan gitu ya. Menaklukkan dunia di sini. Ya. Di sini ada two of wands, ada gambaran kesuksesan. Kamu akan bisa menguasai dunia. Tapi kamu tetap menjadi orang yang bijak, orang yang bijaksana ya, orang yang baik, orang yang sopan, orang yang santun. Ya, ini seseorang itu benar-benar menjadi orang yang dia juga tidak menyangka bisa seperti ini gitu. Mungkin saja dengan kebaikan-kebaikan dia, dengan hal positif yang dilakukan, ya, dia dengan mudah dalam menjalankan hidup ini ke depannya. Ya, dia akan mudah. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, aku melihat banyak sebenarnya ya yang membuat kamu kayak kaget kejadian-kejadian ini, peristiwa-peristiwa ini ya mungkin saja kamu kaget akhirnya begini, akhirnya begitu ya. Tapi semoga semua itu akan dilancarkan oleh Tuhan. Oke? Nah, aku di sini akan lihat dari inisial ya. Inisial. Inisial dia siapa? Oke. Ada U, J dan U. Teman kuliah. Nah, mungkin beberapa dari kamu terkoneksi dengan teman kuliah. Ada O, S yang pernah berkhianat, ya. Dan ini ada orang baru. E dan X, orang baru. Ini ada L, teman berantem, ya. Teman berantem. Kamu mungkin terkoneksi dengan orang seperti ini. Kita coba lihat untuk zodiaknya, ya. Zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Siapa aja? Ada Virgo, ada Leo, ada Aries, ada Scorpio, ada Sagittarius. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Oke, baik teman-temanku. Mungkin inilah ya peristiwa ataupun kejadian yang tidak biasa akhirnya kamu lihat gitu loh. Dan ini membuat kamu tidak menyangka ini semua terjadi. Oke, baik teman-temanku. Jika ini tidak resonate, ambillah positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi. Dadah.